Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching great. Halo guys, balik lagi Ciao Jam dan kembali lagi ke video pembahasan Euro 2020. Di video ini gue bakal bahas atau recap sedikit Round of 16 kemarin. Udah selesai semua pertandingannya. Terus ntar juga gue bakal ke Fantasy Football. Gue bakal bahas sedikit. Dan gue tadi udah sempat otak-atik timnya. Dan ntar kita bakal coba lihat seperti apa tim saya untuk quarter final setelah Round of 16 kemarin. Berarti banyak banget yang mesti gue transfer out kan. Oke, jadi dimulai dengan kemenangan besar Denmark yang kemarin diakhiri dengan gol Paduka. Respect Paduka, mereka menang gede pak, 4-0 dari Wales. Jadi ya menariknya Denmark, siapa yang nyangka bisa lolos sampai ke perempat final. Tapi inilah mereka bisa nyampe ke sana. Wales dengan bakat-bakatnya seperti Dan James, Bale, Ramsey, pemain-pemain kelas yang ternyata dikalahkan sama Denmark. Dan menangnya juga mereka tidak sembarangan menang pak, 4-0. Luar biasa sekali. Kasper Dolberg mungkin akan naik market value-nya. Bukan mungkin, udah pasti sih. Main-main kayak gitu udah pasti bakal naik market value setelah turnamen internasional seperti ini. Jadi Denmark berhasil lolos mengalahkan Wales. Terus pertandingan berikutnya Italia menang 2-1 dari Austria. Mereka berarti karena di grup belum kebobolan sama sekali. Berarti sejauh ini dari 4 pertandingan di Euro mereka baru kebobolan 1 gol, bayangin. Normal time 90 menit mereka masih belum kebobolan. Karena ini kebobolan juga di extra time. Jadi ini juga luar biasa sekali. Italia, gue kan waktu itu prediksi, meskipun prediksi gue hancur banget kan, kacau balau kan. Tapi gue prediksi kemarin Italia bisa nyampe ke final. Dan mungkin saja akan terjadi. Menarik sekali Italia. Kita lihat nanti mereka passionnya kita udah tahu lah. Setiap kali nyanyiin lagu kebangsaan mereka tuh teriaknya sampai kayak gitu. Tapi memang main-main yang mereka punya juga menurut gue deserve untuk lolos. Bahkan mungkin bisa bener-bener all the way sampai ke final atau bahkan juara. Jadi ini salah satu tim kuat yang tersisa. Karena ya kita akan bahas ini nanti. Oke, lanjut ke, nah ini udah mulai nih. Ini gue nggak tahu kenapa Euro tahun ini upsetnya banyak banget pak. Jadi ya orang-orang yang netral sih seru, tapi tentunya buat orang-orang yang ngedukung tim-tim gede seperti salah satunya Belanda kecewa. Karena memang kartu merahnya De Ligt kemarin pengaruhnya besar sekali. Karena situasinya tuh lagi 0-0 pas Matthijs De Ligt kena kartu merah. Dan iya langsung kebobolan 2 gol. Patrick Schick, ini market value bakal naik pasti gila-gilaan. Sama seperti Kasper Dolberg berarti, yang nyetak 2 gol kan di kemenangan 4-0-nya Denmark kemarin. Biasa pasti naik kalau misalnya major turnamen internasional kayak gini kan. Jadi Belanda yang kalau misalnya kita lihat bandingin skuadnya jauh bertabur bintang, lebih banyak dibanding Republik Ceko, tapi kartu merah. Dan ini baru awal pak ternyata. Kemarin gue kayak, aduh gila ini kayaknya bakal jadi satu-satunya upset terbesar gitu loh di Round of 16. Tapi ternyata tidak selesai di sini. Karena ini Belgia Portugal mungkin. Ya gue juga waktu sebelum pertandingan ini gue agak kayak Belgia lah. Maksudnya ya mereka dari segi kualitas dan apa ya, ratanya per lini, masing-masing lini dari mulai penjaga gawang sampai ke depan lebih oke dibanding Portugal. Tapi kan itu kita tahu Portugal punya Ronaldo, meskipun memang sudah tua dan lain-lain. Tapi di samping itu juga masih banyak main. Yang gue bingung dari Portugal adalah Bruno Fernandes gak perform, tapi bagi gua sih karena gak dikasih kesempatan gitu loh. Maksudnya gini, dia sebagus itu di MU, satu pemain terbaik Premier League musim lalu, dan dia tidak diberikan kesempatan untuk at least start di pertandingan sebesar ini. Bukan berarti gue bilang Renato Sanchez bagus banget, tapi João Moutinho menurut gue sih Bruno Fernandes. Terus mereka juga punya Ruben Neves kan. Ruben Dias juga, Ruben Dias kan menangin Player of the Year City kan musim kemarin kan, dan bagus banget di Premier League di debut seasonnya dia. Dipasangin sama Pepe, udah 38 tahun. Performnya menurut gue tidak sesuai ekspektasi banget.
Portugal bagus banget timnya Pak, tapi Belgia lebih bagus. Dan ya kalau misalnya lu lihat ini tim yang juara. Maksudnya kalau misalnya kita nih Belgia Italia kan mungkin ketemu nih. Bracketnya mereka ya kan satu bracket kan. Ya bukan kemungkinan ketemu, memang ketemu dong. Hei. Bangun bang. Sulit Pak Italia. Meskipun gue tahu Italia sekuat itu, tapi aduh lu kalau misalnya ngeliat main-main ini, satu-satu kelemahan mereka cuman backnya aja. Kalau diajak lari gitu kan sama macam Insigne, Mertens agak berat. Tapi tengah ke depan agak sulit sih Pak. Makanya ini bakal seru banget nih nanti. Belgia Italia bakal seru banget. Tapi bagi gue sekarang nih ya, kemungkinan besar juara Belgia. Oke, tapi gue waktu itu gak prediksi Belgia kan. Tapi setelah gue ngeliat penampilan mereka kemarin ya, golnya Torgan Hazard yang sepertinya mungkin sudah bisa dibilang melampaui Eden Hazard, sudah melampaui sang kakak Torgan. Aduh kan jadi kakak lagi, saya tidak mau kak. Ntar muncul di komen kakak. Ya tapi pokoknya intinya Portugal tersingkir. Dan lu lihatnya benchnya Pak, astaga. Andre Silva mana sempat masuk juga ya, Joe Felix. Maksudnya ini tuh Portugal tuh punya banyak banget pemain yang kalau misalnya perform di level mereka perform paling paling bagus sesuai potensi mereka, ini tim yang bagus banget. Lu lihat aja benchnya, Ruben Neves, Joe Felix. Tapi kan sayangnya tidak terjadi. Dan Belgia menurut gue salah satu faktor terbesarnya ini tim ini, grup pemain-pemain ini tuh udah main lama banget Pak. Ini udah kayak klub Pak. Lu bayangin aja, ini nama-nama ini yang lu lihat juga di turnamen-turnamen major, turnamen beberapa tahun lalu. Mereka ini terus gitu loh. Jadi iya enak banget udah di saat tim-tim lain mungkin ada masuk keluar, ada juga Belgia pemain yang baru aja masuk, baru main segala macam, tapi core-nya, pemain-pemain intinya tuh sama, ya itu aja. Jadi itu berpengaruh banget sih menurut gue sih. Salah satu kunci suksesnya Belgia sih. Lanjut ke, nah ini udah mulai nih. Ini Kroasia kan menurut gue nggak gitu meyakinkan nih di grup. Tapi kemarin ini di hari yang sama berarti kan, sama pertandingan yang ini tuh ya bener-bener ini di jam 11-nya ya. Terus yang Prancis Swiss ini yang jam subuhnya. Ini gue kira match of the tournament. Ya lu tau lah, 3-3 comeback Kroasia di menit-menit akhir injury time menit 90, Pasalic nyetak gol. Terus injury time Spanyol nyetak 2 gol. Morata akhirnya setelah dihujat-hujat habis-habisan nyetak gol juga, dan golnya bagus banget itu. Padahal Spanyol waktu itu gue prediksi awal Euro, karena masalah Covid kan waktu itu kan, yang mereka sampai latihannya nggak bisa latihan bareng, nggak bisa group training, mereka latihannya sendiri-sendiri karena ada beberapa main yang kena corona, dan iya intinya mereka jadi harus isolasi dan lain-lain. Tapi ternyata malah bisa melangkah sejauh ini. Dan ini menurut gue extra time mental sih. Mereka bisa nyetak 2 gol dan pada akhirnya lolos. Padahal tidak disangka-sangka akan bisa sejauh ini. Ini pertandingan yang seru banget. Gua nggak tahu menurut lo apakah ini masih game of the tournament atau enggak, tapi yang abis ini dia, Prancis Swiss. Gini, bukan cuman gua kan yang prediksi Prancis bakal jadi juara Euro tahun ini. Gue cukup yakin 80% orang di seluruh dunia prediksi Prancis yang bakal juara. Tapi ternyata muncul Swiss dengan Granit Xhaka dan rambut blondnya. Gue jujur tidak nonton pertandingan ini Pak. Gue ketiduran. Jadi saya tidak melewati tuh seru-serunya penalti segala macam. Tapi gue nonton highlightnya, dan memang apa ya, maksudnya ini tuh tim yang aduh Pak, ini tuh jelas banget underdog dan kualitasnya jauh banget. Lu lihat dari line up-nya aja, astaga naga. Nggak masuk gitu loh. Gimana ceritanya sih? Kalau misalnya gue nggak nonton highlightnya dan gue langsung bikin pembahasan, gue kan bertanya-tanya apa sih? Gue tuh pas bangun itu, kan gue ketiduran. Gue bangun, gue cukup yakin, gue tuh sempat nonton dikit tapi nggak sampai selesai gitu loh. Dan pas gue nonton itu, kalau nggak salah awal kan nyetak gol dulu orang Swiss ya. Iya menit 15 ya, Seferovic. Jadi gue sempet kayak kebangun, kan gue biasa kayak gitu lah tiap hari, HP nyala aja gitu kan sambil pertandingan, terus gue ketiduran. Pas gue kebangun dikit tuh kayaknya pas komentator teriak Seferovic nyetak gol pertama 1-0 nih. Waduh, kayaknya rada seru. Tapi mata kan berat banget nih. Nonton dikit ketiduran lagi. Pas gue melek, itu keadaannya kalau nggak salah Prancis tuh unggul 2-1 deh, atau 3-1 bahkan udah. Iya 3-1 berarti nih. Pas Pogba nyetak gol di menit 75, itu gue
kebangun dan gue ngeliat skornya 3-1. Ah ya udahlah, tipikal tidur. Makin yakin gue untuk ya udah tidur aja. Lu pagi-paginya gue tuh pagi pertama tau dari mana ya? Kalau nggak salah gue buka YouTube deh. Gue buka YouTube terus ada kayak ada channel bola yang ngepost gambar muncul di home gue. Prancis out. Udah sesimpel itu. Makanya gue langsung waktu itu ngepost di Instagram dan di Twitter kan. What? Ternyata nggak lolos gitu loh. Tapi ya itu makanya kita mungkin bisa langsung aja bahas ke terakhir penaltinya Mbappe. Gini, gue tahu bahwa sebagian orang akan langsung, ya itu tipikal lah, orang-orang yang mungkin memang tidak yakin dengan Mbappe dan lain-lain. Gini, kalau bagi gue tidak akan menarik apapun omongan gue yang pernah gue bilang tentang Mbappe, bahwa dia pemain yang luar biasa, dia kelas dunia di usia dia masih sangat muda, dia bakal jadi bukan salah satu yang mungkin pemain terbaik dunia dalam waktu dekat. Itu tidak akan berubah. Fakta bahwa kemarin dia jadi penendang terakhirnya Prancis, penendang kelima, itu bebannya berat sekali untuk pemain yang masih berusia 22 tahun. Dan gini, thought prosesnya sebenarnya simple. Kenapa gue menganggap tetap Mbappe adalah pemain kelas dunia? Ronaldo dan Messi pun pernah miss penalti. Jadi ini adalah bagian dari proses Mbappe menuju pemain kelas dunia, menuju pemain terbaik dunia. Dan kalau misalnya Mbappe bisa lewatin ini berat banget pak. Ini satu negara loh. Hey, bukan satu negara doang. Ini juara dunia. Beban yang dia pikul, lu bayangin seberat apa di satu tembakan itu. Dan itu menurut gue dia kena mental. Karena nggak gitu dong nendang penalti ke kiri pelan begitu, nggak gitu. Maksudnya kalau dia normal nih, dia maksudnya kayak biasa, dia mungkin penendang pertama atau kedua, nggak bakal kayak gitu sih. Itu dia menurut gue terlalu berat bebannya. Salahkah yang ngasih jatah dia penalti terakhir? Iya mungkin. Tapi intinya balik lagi, bagi gue ini bagian dari proses. Dan kalau dia bisa lewatin ini, dia lulus ujiannya istilahnya. Tapi memang ini pahit banget sih pak. Ini maksudnya penalti loh. Luar biasa banget kan. Upset. Dan nggak tahu, mungkin menurut gue sih ini sih, meskipun yang Prancis, Spanyol, Kroasia tadi seru banget, tapi ini menurut gue game tournament meskipun gue gak nonton live, gue nontonnya besokannya, karena tidak ada satupun orang yang menyangka bahwa Swiss bakal lolos dan Prancis bakal tersingkir di first qualifying round, first knockout phase dari Euro 2020 round of 16. Itu dia upset terbesar mungkin kita lihat. Terus lanjut ke ini dia, England, Jerman. Saya believers England, Anda tahu, dan Italia karena Verratti dan Florenzi FOF. Saya believers England di real life. Di Ultimate Team tidak, karena tidak ambil Phil Foden. Phil Foden plus 2 loh. Aduh itu kemarin benar-benar gak masuk. Tapi intinya singkat aja ya, karena gue sebenarnya udah bahas juga di Twitter, di Instagram kan, melalui postingan segala macam. Luke Shaw main bagus banget. Tapi ini kan bentuk awalnya kayak gini kan. Kane di tengah, Sterling kiri, Saka kanan. Di saat Raheem Sterling main, Luke Shaw tuh gak bisa bebas gerak ke depan. Nah, ketika Jack Grealish masuk, Grealish itu cenderung apa ya, gue gak ngerti sih, dia tuh kayak ngambang menuju ke tengah. Gak bener-bener di kiri banget. Yang akhirnya nyisain space buat Luke Shaw naik. Karena lu lihat kan si Grealish masuk langsung 2 gol kan Inggris kan. Dan semuanya tuh ada andil dari Jack Grealish. Meskipun Luke Shaw juga bagus banget. Tapi balik lagi, kenapa gue kasih kredit ke Grealish? Karena kalau Grealish tidak masuk dan tetap Sterling di kiri, gak bisa Luke Shaw sebebas itu dan bisa naik selalu seperti itu. Karena gak kosong ruangnya. Jadi double di situ, gak bisa. Bahkan ketika Grealish masuk itu, kalau lo perhatiin beberapa kali Sterling bisa masuk kotak penalti. Jadi kayak main pakai 2 striker mereka. Dan gini, Gareth Southgate kan dihujat-hujat kan, kenapa sih lu nggak mau mainin Sancho? Gue juga mempertanyakan itu, kenapa lu nggak mau mainin Sancho sama Grealish dari awal? Gue nggak tahu ini dia sengaja atau enggak sih. Maksudnya gue nggak tahu ini bagian dari rencana dia atau hoki aja gitu kan. Tapi ini kalau misalnya dia beneran mikir kayak gini sih brilian. Nih Jerman kan udah tahu kualitasnya kayak gimana kan. Nah dia sengaja kasih waktu buat ya udah silakan main aja. Main dulu, nggak usah pakai Grealish atau Sancho.
abisin stamina pemain mereka, biarin mereka agak-agak kendor dulu, terus tiba-tiba dia masukin dah tuh Grealish. Itu terbukti banget, Pak. Karena lu masukin tipe-tipe pemain kayak Grealish yang carrier bola kayak gitu, itu butuh energi. Buat energi nggak cuma fisik untuk lari, ngejar dia atau nekel dan lain. Ini nih otak nih. Lu mesti mikir, kalau misalnya main-main kreatif kayak gitu megang bola, lu mesti mikir dia bakal gocek kemana, dia bakal passing kemana. Lu mesti ngelihat ruang di samping kiri kanan lu. Jadi itu kalau sampai Southgate ternyata mikir memang itu rencana dia, ya dia bisa aja sih bilang iya ternyata meskipun enggak. Dia brilian sih. Tapi intinya Maguire juga solid. Kalau nggak salah Maguire jadi man of the match ya. Dan hasil kemenangan 2-0 ini anyway Kane akhirnya nyetak gol pertama ya. Meskipun dia balik lagi itu faktor bagusnya Luke Shaw di kiri sama Jack Grealish juga kan. Tapi intinya ya akhirnya dia nyetak gol. Jadi tidak 0 at least. Tapi hasil 2-0 ini membuat England berarti belum kebobolan masih. Pickford 4 clean sheet dari grup sampai ke round of 16. Dan ya gue seneng sih meskipun ada tidak, tau gak sih kemarin tuh sebenarnya gue nyiptain kondisi pas gue ngambil Vinicius FOF kan, Vinicius atau Foden kan, gue ambil Vinicius kan, gue nyiptain kondisi di mana karena kan tuh sebelum pertandingan Jerman England tuh gue udah sempet bilang di live streaming kan, gue agak-agak ragu England menang lawan Jerman nih karena Jerman kuat memang. Gue bikin situasi di mana oke, kalau misalnya England menang gue senangnya nggak double, tapi kalau England kalah gue sedihnya juga nggak double. Maksudnya ngerti kan? Karena ini England menang nih, gue seneng sebagai gue fans Inggris, gue seneng. Tapi gue ada tidak senangnya karena gue nggak ngambil Foden yang udah plus 2 ratingnya. Nah kalau England kalah, gue seneng karena ternyata bener nih Foden nggak bakal nambah ratingnya di FOF. Gue ngambil Vinicius, tapi gue sedihnya karena ya tim yang gue favoritin nggak lolos gitu loh. Jadi sekarang ya gue seneng personal karena yaudah England lolos. Cuman gue jadi deg-degan juga nih kalau misalnya England sampai juara. Aduh, itu Foden kemarin udah depan mata nggak gue ambil. Nih kalau misalnya ini kan Brazil ntar main hari Sabtu ya lawan Chile nih. Aduh, kalau Brazil nggak nyampe final atau juara, anyep berarti. Itu sebenarnya agak-agak judi juga tuh milih antara Foden sama Vinicius kan. Tapi ya pokoknya intinya England berhasil lolos dan ini kemenangan pertama mereka di major turnamen lawan Jerman sejak berapa? 1966 kah? Kemarin gue ngeliat statusnya. Jadi ini kemenangan yang historical buat England. Dan sekaligus lo kalau misalnya lihat bracket ini, langkah England menuju ke final, gue gak mau jinx ini, gue gak mau bilang gampang dan it's coming home terus England tersingkir, tidak. Tapi lo bisa nilai sendiri. Quarter final bakal ketemu Ukraina, bracket sebelahnya Republik Ceko dan Denmark. Sekali lagi gue gak mau meremehkan siapapun, karena ini temanya Euro tahun ini adalah upset. Tim yang kelihatannya bakal menang malah gugur. Gak bisa diprediksi. Tapi at least lebih mudah dibanding bracket atas untuk menuju ke final. Oke, jadi itu. Nah terus yang satu lagi terakhir tuh berarti yang kemarin main tuh ini. Aduh pak, ini gue nonton dikit nih. Sayang banget Swedia, sumpah. Forsberg kan udah nyetak ini gol keempat dia kan. Sayang banget sih. Si Forsberg tuh berkali-kali tiang deh setau gue deh. Gue masih sempat nonton dikit. Cuman gue gak nonton sampai extra time. Udah pas extra time gue udah lenyap gitu, udah hilang. Tiduran. Ternyata gol menit terakhir injury time ini drama juga nih, Ukraina gila. Jadi Swedia sayang sekali tidak lolos. Padahal balik lagi ini kalau misalnya lu prediksi pasti kan ya dari materi pemain Swedia harusnya lah. Mereka punya pemain-pemain bagus. Isak pak, Kulusevski, Forsberg juga lagi bagus banget. Cuman ya itu kalau misalnya emang gak beruntung, anyep aja. Tiang berapa kali tuh. Padahal harusnya mungkin udah jadi top score tuh Forsberg, sebagus itu. Jadi ya akhirnya Ukraina lah yang bakal jadi lawan England. Jadi ini ya, bener-bener dah nih fans timnas Prancis, terus Jerman, Belanda, kasihan sekali sih. Cuman ya itulah makanya kenapa tahun ini seru sekali. Oke, jadi ini gue bakal bahas besok aja di prediksi. Dan bahkan mungkin sebenarnya gue rencananya bikin gameplay sih. Tapi kayak gameplay ya gue paling bikin satu. Ini kali yang seru, Belgia Itali kan. Sebenarnya sih ini bikin jadi kayak ya pertandingan ini mana ada yang mau nonton kalau fans bola netral. Ini jam berapa mainnya? Apalagi kalau misalnya mainnya subuh. Ini tuh mainnya bukan deh. Enggak mainnya jam 11 ini.
Oh yang terakhir tuh yang subuh malah ya elah ya. Yang subuh malah Ukraina England dong. Ini mainnya di mana sih mereka? Jadi Swiss Spanyol tuh Jumat malam jam 11 Saint Petersburg Stadium Rusia. Terus subuhnya Sabtu subuhnya jam 2 tuh Belgia Itali. Wah, pertandingan serunya di subuh semua ya. Di Munchen. Ini malamnya tanggal 3 ada Sabtu. Terus Minggu subuhnya nih England Ukraina. Oke, mari sekarang kita ke Fantasy Football. Nah, ini nih. Bentar ya. Anda lihat saya di mana kan? Gue nggak tahu, lu boleh komen nih. Lu yang join CJM Community League boleh silakan komen di bawah lu di posisi berapa. Ini kalau nggak salah kan kata warga-warga isinya ada berapa 1.600 orang ya di liga ini. Jadi saya di posisi 1000. Kemarin kalau nggak salah gue paling tinggi tuh posisi berapa? 800 deh, gila itu udah seneng gue. Udah hijau kan, ini merah lagi, turun lagi gue. Oke, jadi gue tadi udah sempat otak-atik sedikit timnya. Gue tuh berapa poin sih sekarang? Gua itu sekarang 142 poin totalnya. Ini nih. Timnya saya seperti ini. Oke. Jadi tadi gue tuh pakai token yang ini loh. Gue pakai token yang bisa free transfer dan akhirnya gue buang semua karena kan banyak yang tersingkir kan. Kemana tuh kayak Mbappe, terus Bruno Fernandes segala tuh masuk. Jadi akhirnya ini tim gue untuk quarter final kayaknya sih udah gak bakal gue ubah lagi nih. Jadi ini match day 1 gue 43 poin, match day 2 turun terus pak 39, terus kemarin round 16 31. Ini 43 poin tuh gue soalnya, aduh lupa gue kaptenin siapa ya, Lukaku atau Immobile ya, aduh lupa lah pokoknya ini makanya gede nih. Ada striker yang dapat 20 poin gara-gara gue kaptenin. Jadi ini kan Spanyol ketemu Swiss kan, gue ya berharap mereka lolos sih. Jadi ini back-backnya gue semua pakai back Spanyol. Ferran Torres gue masukin. Terus Englandnya Harry Kane sama Sterling nih gue masukin karena ketemu Ukraina. Jadi kayaknya ya gue harapkan sih dua pemainnya nyetak gol lagi nih. Apalagi Sterling nyetak gol mulu kan. Kalau kemarin Kane gak nyetak gol, gila satu-satu pencetak gol England di turnamen ini Sterling terus pak. Terus depannya juga ini menurut gue kuat. Meskipun Belgia Italia saling menghadapi, tapi kayaknya sih dua striker nih ya at least saling bunuh gitu loh. Intinya saling nyetak gol gitu loh. Jadi gue berharap sih ya ayo cetak gol sebanyak-banyaknya. Terus juga Jorginho main, Torgan Hazard kan yang kayaknya sih udah pasti main dan menurut gue dia keren banget sih. Dia tuh main wingback ya pak di Belgianya Roberto Martinez, gila keren banget sih. Wingback kiri itu wingback kanannya si Thomas Muller kan. Bahkan Carrasco kan setahu gue bahkan yang harusnya dimainin sama Simeone jadi wingback, tapi di sini malah jadi Torgan Hazard dan bekerja dengan sangat baik. Terus kipernya gue ya Pickford lah. Menurut gue lebih kemungkinan clean sheet Pickford dibanding Courtois. Nih di bench Courtoisnya. Jadi itu, terus backnya ini Azpilicueta, Aymeric Laporte sama Gaya. Gue expect mereka clean sheet, meskipun ya lihat aja, bisa aja tiba-tiba disingkirin sama Swiss kan. Terus di benchnya ada Courtois, Mings, Christensen sama Sarabia. BTW ini gue bingung deh peraturannya, kok gue bisa punya 5 pemain Spanyol ya? Nggak tahu, nggak ngerti. Tapi ini, jadi Anda mungkin boleh komen poin Anda berapa sekarang dan sudah di klasemen di posisi berapa? Saya sih tidak berharap bakal, at least gue lebih kecil dari 1000 deh. Kayaknya gue udah seneng. Ayo. Mana ini? Tolong masa 1000 sih? Parah banget sih pak. Dari 1600 1700 orang masa saya di posisi 1000. Kenapa gue gak bisa ngeliat ke liga sih? Oh ini dia. Ini loh, lihat nih di puncak klasemennya Muhammad Syafiq. Mana nih Muhammad Syafiq? Kalau ada nongol tolong. Pemuncak klasemen dia loh, gila. 278 poin, gimana caranya, buset dah. Dia teknik prediksi bagus banget berarti, gila. Lihat saya. Apa ini? Pokoknya target gue sih quarter final nih ya. Harus naik gue 900 lah, 900-800 lah klasemen lah. Karena kan pasti kan tipis. Gue sih kaptenin Harry Kane tuh tadi tuh. Karena gue berharap gini. Oke, dia udah nyetak 1 gol nih. Kerannya udah kebuka nih. Pressure udah agak-agak dikit. Lawan Ukraina. Harusnya bisa dong. Harusnya. Dan gue tidak akan, maksudnya masa iya dirotasi sih? Masa Southgate mainin Calvert-Lewin di quarter final? Jangan-jangan iya, tapi nggak apa, gue akan tetap. Tapi nggak tahu sih, ntar kita lihat aja lah. Biasa kan ada berita juga kan nanti kan. Ini kan bisa gue ganti sampai kapten tuh, setahu gue bisa gue ganti pas hamin berapa jam kick off nggak sih dari pertandingannya. Jadi ini harusnya aman sih. Cuman ya ini front three gue sih, gue cukup yakin nih Immobile, Lukaku sama Kane. Kita lihat saja. Oke, Anda kalau misalnya punya saran juga boleh. Siapa tahu bisa membantu saya. Masa
Saya yang CJM FC di posisi 1000. Ya udah nggak apa tapi. Oke, jadi kayaknya itu aja dari gua untuk pembahasan. Ntar untuk prediksi kita gas besok aja. Dan ini memang lagi abis-abisin Pak thumbnail, makanya kan dari kemarin live streaming pakai jersey Perancis mulu karena udah nggak bisa dipakai lagi. Foto saya stok masih banyak. Berarti mesti foto pakai jersey timnas Italia dan Inggris. Oke. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di konten-konten CJM berikutnya. Lu kalau misalnya mau, ya ini kan gue kayak bahasnya kan berapa hari setelah pertandingan segala macam kan. Tapi kalau misalnya lu mau langsung melihat pembahasan-pembahasan gue pas pertandingannya main, tapi yang jam 11 ya, jam 2 saya nggak janji bangun soalnya. Lu bisa follow aja di Twitter atau di Instagram CJM di @CJMofficial. Semua link yang lu butuhkan ada di deskripsi di bawah. Terus selamat bergabung kalau misalnya ada warga baru yang baru tahu channel ini. Ini pokoknya intinya sepak bola aja lah, udah simple. Saya warga biasa seperti Anda juga, pencinta sepak bola, pendukung timnas Inggris, tapi berharap Italia juga yang bisa melangkah ke final. Inggris Italia di final mungkin boleh saja, tapi sepertinya Belgia akan juara. Tidak tahu. Oke. Itu aja dari gua untuk video recap dari Round of 16 Euro 2020. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.